Di dasar laut yang gelap dan sunyi, tersembunyi salah satu makhluk paling menakjubkan yang pernah tercipta. Tubuhnya lunak, tak bertulang, tak bersisik, tak bercangkang. Ia meluncur perlahan antara karang dan pasir, seperti bayangan yang hidup. Matanya bulat, cerdas, dan penuh perhitungan. Lengannya 8. Bergerak mandiri seperti punya pikiran sendiri. Inilah gurita, makhluk yang mungkin terlihat asing, bahkan aneh, tapi jauh lebih luar biasa daripada yang kita bayangkan. Selama ribuan tahun, gurita hidup tanpa banyak disadari. Tak bersuara, tak membuat sarang yang mencolok, tak berburu dengan kekuatan, tapi ia bertahan dengan kecerdikan, dengan strategi, dan dengan kemampuan menyamar yang hampir tak tertandingi oleh makhluk manapun. Kulitnya bisa meniru warna pasir, tekstur karang, hingga bentuk musuh beracun. Bukan sekedar menyatu dengan lingkungan, gurita bisa jadi cerita yang salah. Dan semuanya dilakukan dalam hitungan detik. Di balik kulitnya yang lentur, gurita menyimpan sesuatu yang lebih mengejutkan. 9 otak. 1 pusat di kepala, 8 lainnya di tiap lengannya. Setiap lengan bisa berpikir sendiri, mencari jalan, membuka kerang, hingga menghindari bahaya. Gurita bisa mengingat, memecahkan teka-teki, dan mengenali manusia. Semua itu tanpa sekolah, tanpa komunitas, tanpa warisan budaya. Mereka belajar sendiri, mereka berpikir sendiri, dan itulah yang membuat mereka misterius sekaligus mengagumkan. Gurita dikenal sebagai pelari ulung, bukan hanya dari predator, tapi dari manusia. Beberapa gurita kabur dari akuarium, menyelinap lewat pipa, dan kembali ke laut. Saat terdesak, mereka menyemprotkan tinta hitam pekat, membingungkan mata dan penciuman musuh. Jika tertangkap, mereka bisa melepas lengan, lalu menumbuhkannya kembali. Mereka tak punya gigi tajam, tak punya cakar, tapi punya taktik. Dan dalam sunyi, itu lebih dari cukup. Gurita hidup singkat, sebagian besar hanya 1-2 tahun. Tapi waktu yang singkat itu penuh pengorbanan. Setelah kawin, betina akan menjaga telur tanpa makan, tanpa bergerak. Dan ketika anak-anaknya menetas, ia pun mati. Bukan karena lemah, tapi karena sudah selesai menjalankan tugasnya. Dari tubuh yang diam itu muncul generasi baru, melanjutkan kisah keajaiban bawah laut. Gurita bukan makhluk baru. Leluhurnya sudah hidup lebih dari 300 juta tahun lalu. Mereka selamat dari 5 kali kepunahan massal. Dulu bercangkang keras, kini lunak dan lentur. Mereka tak membangun kota, tak menulis sejarah. Tapi mereka berevolusi menjadi makhluk yang bisa menyelinap, menyamar, dan memikirkan dunia sendiri. Cerdas walau sunyi, sendiri tapi bertahan. Kini manusia mulai belajar dari gurita. Soft robotik meniru cara lengannya bergerak, lentur, adaptif, dan tak terbatas pada sendi. Dunia medis menciptakan alat-alat yang bisa masuk ke ruang sempit, seperti gurita masuk celah karang. Ilmuwan AI mempelajari sistem saraf gurita, karena kecerdasan ternyata tak harus tersentralisasi. Gurita menunjukkan bahwa masa depan tidak harus terlihat seperti kita.
bisa jadi lebih mirip mereka. Gurita tak punya suara, tak punya perisai, tak punya taring, tapi mereka punya strategi, punya kecerdasan, punya cara untuk bertahan. Di dunia yang serba bising, penuh pencitraan dan persaingan, mereka mengajarkan kekuatan dalam diam, bahwa kecerdasan tak selalu butuh tepuk tangan, bahwa kontribusi bisa datang dari mereka yang tak ingin dikenal. Gurita bukan pahlawan laut yang bersinar, tapi mereka adalah kisah dari kedalaman yang mengajarkan kita tentang kepekaan, adaptasi, dan cara berpikir yang tak selalu mengikuti pola lama. Jadi saat kamu menatap laut yang tenang, ingatlah, di dasar yang paling gelap ada makhluk yang menggeliat pelan, mengatur ulang makna kecerdasan dengan 8 lengan dan 1 dunia yang tak pernah kita pahami sepenuhnya.